Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih ya sudah mau bergabung dan menunggu untuk webinar dari Creative Minds yang akan diselenggarakan pada hari ini. Buat teman-teman semuanya, dari pihak Creative Minds itu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau menunggu dan sudah mau mengikuti webinar ini. Nah, untuk sekarang kita udah ada datang nih untuk narasumber pertama yaitu Kak Ase Ivani. Buat Kak Ase Ivani, boleh untuk on cam. Halo Kak Asri. Dan untuk yang narasumber kedua itu ada Kanur Hayati. Halo Kanur Hayati. Halo Mas. Oke, buat informasi buat teman-teman semuanya bahwa Kak Asri dan Kanur Hayati ini adalah awardee LPDP tahun 2022 batch 2 ya Kak ya. Benar nggak? Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen jadi awardee LPDP juga itu boleh nanti simak semuanya materi dari Kak Asri dan Kanur Hayati. Dan by the way, Kak Asri ini untuk study abroad dan Kanur Hayati untuk yang dalam negerinya. Mungkin biar nggak terlalu lama juga, Kak Sri boleh dimulai. Oke, terima kasih ya. Ini aku izin share screen dulu ya sebentar. Ini obat sirup tablet biasanya. Udah kelihatan belum? Gimana berapa tadi? Masih enggak. Oke, sekarang umurnya sih berapa ya Mbak? 7. Sudah. Sekarang udah kelihatan. Nggak ada, Pak. Dah, oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya, teman-teman izin untuk memberikan sedikit informasi gitu ya, atau sharing terkait persiapan beasiswa LPDP selama 60 menit ke depan gitu. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama aku Fani. Sebelumnya S1-nya dari Institut Teknologi Bandung, terus akan melanjutkan studi S2 di University of Reading di United Kingdom, jurusannya Master of Agriculture and Development. Gitu. Oke, jadi ini sekilas ya terkait LPDP dan gimana sih cara menyiapkannya. Oke, nah sebagaimana yang teman-teman tahu nih ya, jadi LPDP itu emang adalah sebuah beasiswa gitu ya dari pemerintah Indonesia yang dikelola langsung nih oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP itu sendiri di bawah Kementerian Keuangan. Nah, beasiswa ini tuh menurut aku gitu ya, beasiswa yang paling royal, paling paling menyeluruh gitu ya, bisa meliputi seluruh lapisan masyarakat. Karena banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang tersedia di LPDP ini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, jadi ada 3 kelompok utama gitu ya di beasiswanya. Yang pertama itu ada beasiswa yang umum, kemudian yang targeted dan yang afirmatif gitu. Di sini juga bisa yang reguler, itu yang paling banyak peminatnya nih ya, yang reguler, termasuk saya juga kemarin, itu yang reguler gitu ambilnya. Terus ada juga yang PPUD, terus parsial itu yang setengah, jadi setengah dibiayai LPDP dan setengah kita biayai sendiri. Kemudian ada yang kader ulama, kewirausahaan, PNS, dan Polri, penyandang disabilitas, afirmasi itu untuk yang dari daerah afirmasi, kemudian prasejahtera, untuk keluarga yang punya kartu itu ya, kartu bantuan dari pemerintah, kemudian juga putra putri. Oke, nah dari semua jenis-jenis beasiswa tersebut, sebenarnya apa aja sih syarat yang perlu diperhatikan gitu ya sama teman-teman? Sebenarnya paling utama menurut aku sendiri itu ada 3. Yang pertama usia, kemudian IPK. Nah, terus yang terakhir dan yang gak kalah penting itu adalah sertifikasi bahasa Inggris gitu atau English Proficiency. Nah, meskipun di dalam negeri gitu ya, teman-teman daftarnya di dalam negeri nih, itu tetap ada syarat sertifikasi bahasa Inggrisnya gitu ya, dan itu boleh pakai TOEFL ITP yang teman-teman familiar gitu. Nah, ketiga syarat ini tuh yang menentukan apakah kita itu eligible atau kita tuh memenuhi syarat nggak sih untuk mendaftar LPDP ini gitu. Nah, ini udah aku rangkum sedikit gitu ya di sini terkait persyaratan usianya.
berdasarkan kelompok-kelompok dari beasiswanya itu. Nah, kalau misalkan yang beasiswa umum itu untuk S2-nya sendiri maksimal 35 tahun, terus S3-nya 40 tahun, sorry. Targeted scholarship juga ada masing-masing kelompoknya ya. Teman-teman bisa lihat sini ada PNS, PNS dengan jabatan fungsional, TNI, Polri, kader ulama, terus kewirausahaan. Itu nanti juga di buklet ataupun di websitenya itu bisa teman-teman lihat secara lengkap gitu ya. Nah, kemudian juga ada persyaratan IPK-nya, ini dari skala 4 ya. Jadi untuk yang beasiswa umum itu S2-nya 3, kemudian S3-nya 3,25, dan untuk yang targeted dan afirmatif juga dia ada syarat IPK-nya gitu untuk melanjutkan studinya. Nah, kemudian ini ada persyaratan bahasa Inggrisnya yang menurut aku juga cukup ramah gitu ya. Maksudnya ramah sini adalah banyak pilihannya gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan kalau yang dalam negeri gitu teman-teman bisa milih kalau misalkan kalau IBT atau IELTS kan dia agak mahal ya untuk tesnya gitu. Kalau TOEFL atau IELTS dia bisa di atas 3 jutaan. Nah, itu kalau misalkan memang ada kendala finansial itu teman-teman bisa milih yang TOEFL ITP kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk luar negeri sih memang IBT atau IELTS ya pilihannya gitu. Ini syarat-syarat terkait bahasa Inggrisnya juga bisa teman-teman lihat di web ataupun di bukletnya gitu. Dan ini beda-beda ya tergantung dari jenis beasiswa yang teman-teman pilih gitu. Apakah teman-teman pilihnya reguler berarti ngikut yang syarat reguler, atau teman-teman berasal dari backgroundnya PNS, backgroundnya TNI atau backgroundnya Polri itu mengikuti yang targeted tadi gitu. Oke, ini syaratnya gitu ya. Nah, kemudian dari tahapan seleksinya. Nah, tahapan seleksinya itu sebenarnya pada dasarnya LPDP itu punya 3 tahapan gitu ya untuk seleksinya. Ada seleksi administrasi, itu di mana teman-teman akan mengupload transkrip, kemudian ijazah, kemudian surat rekomendasi, terus juga profil teman-teman nih, data diri gitu ya, nama, terus usia, nama orang tua, dan sebagainya, itu nanti diperiksa gitu ya sama tim LPDP apakah memenuhi seleksi atau enggak, termasuk di mana sertifikasi bahasa Inggris itu masuknya di seleksi administrasi gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak bisa memberikan hasil officialnya, itu juga bisa jadi salah satu kendala tidak lolos di administrasi gitu. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu ada bakat skolastik. Nah, seleksi bakat skolastik ini lebih ke kayak kemampuan matematik kita ya gitu ya, kuantitatif, kemudian juga ada bahasa, lebih mirip kayak tes CPNS gitu ya, mungkin teman-teman agak familiar dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga setelah lolos dari skolastik itu masuk ke substansi. Di sini substansi itu lebih ke interview, jadi wawancara tatap muka. Kalau kemarin sih masih online ya karena pasca COVID, tapi bisa jadi juga nanti akan ada yang offline lagi, balik lagi seperti yang awal gitu. Nah, substansi ini interview, jadi kayak one on one gini ya, kita sendiri gitu ya, nanti interviewernya ada 3 orang. Nah, itu 3 orang tuh ada yang dari LPDP-nya, ada yang dari akademisinya, dan ada yang dari psikolognya gitu. Jadi emang fungsinya untuk menguji seberapa yakin sih kita terhadap apa yang ingin kita kontribusikan terhadap Indonesia, kemudian motivasi kita untuk studi lanjut itu apa sih, alasan kita apa, itu akan digali secara matang gitu ya di seleksi substansi ini. Nah, LPDP ini sendiri membuka 2 gelombang nih penerimaan setiap tahunnya teman-teman, berkaca dari tahun lalu dan tahun lalunya lagi. Itu ada tahap 1 sekitar bulan Januari Februari itu udah dibuka untuk pendaftarannya, dan tahap 2 itu di Juni Juli kemarin gitu, dan itu seleksinya berlangsung sampai sekarang masih ya. Untuk yang tahap 2 2023 itu sekarang lagi mau seleksi substansi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat untuk daftar LPDP ini harus disiapkan dari sekarang gitu ya, karena bisa jadi untuk pendaftaran di 2024 itu akan dibuka di Januari gitu. Nah, pada dasarnya kan tadi kalau aku jelasin ada 3 gitu ya tahapan seleksinya. Tapi teman-teman nih bisa nge-skip 1 tahap, yaitu seleksi bakat skolastik itu. Jadi kalau misalkan apa ya, aduh aku susah nih gitu untuk tes matematika, atau aku kayak
udah lupa gitu ya kemarin pelajaran matematika tuh kayak gimana sih. Nah itu teman-teman bisa kok nge-skip salah satu seleksinya gitu. Jadi uh, ada syaratnya, yaitu teman-teman udah punya surat penerimaan dari kampus tujuan yang ada di list LPDP tersebut gitu. Jadi kalau misalkan emang sekarang nih teman-teman daftar ke kampusnya gitu ya, dan udah diterima, nah nanti si surat penerimanya itu bisa teman-teman masukkan di seleksi administrasi, dan itu nanti ketika lolos seleksi administrasi, teman-teman nggak usah skolastik lagi, jadi langsung ke substansi kayak gitu. Itu, nah, Nah, oke. Itu sekilas ya terkait LPDP-nya sendiri. Sekarang mungkin kita akan bahas ke persiapannya seperti apa sih gitu. Nah, ini versi versi aku ya untuk mempersiapkan LPDP di tahun lalu. Jadi kenapa sih tadi kita harus ngebahas terkait syarat-syarat LPDP, terus kenapa kita harus ngebahas terkait apa ya, eligibility-nya dari segi usia, IPK, kemudian syarat bahasa. Kenapa kita harus tahu hal itu? Sebenarnya itu lebih untuk mengukur sejauh mana sih kita siap gitu ya, sejauh mana kita siap untuk daftar ke beasiswa ini, dan untuk mengukur kita ada di level yang mana gitu. Karena kita harus tahu gitu ya, misal nih kita mau daftar LPDP di tahun depan, tahun 2024. Terus kita harus lihat dong ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita sekarang usia berapa, terus IPK kita kemarin berapa. Terus kalau misalkan memang kita mau ke luar negeri, kan dia harus menyiapkan sertifikat bahasa Inggris yang IBT dan IELTS tadi. Nah, itu harus mengukur seberapa jauh ya kemampuan bahasa Inggris saya yang sekarang gitu. Kita harus coba nih, misal ada fasilitas untuk pretest dari lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris, itu coba diikutin aja gitu, supaya teman-teman itu bisa bisa tahu sebenarnya level atau skor IELTS-nya sekarang tuh ada di mana sih gitu. Um, itu harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, terus ini ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman siapkan nih sebelum benar-benar mempersiapkan pendaftaran LPDP. Karena ini juga yang akan membantu teman-teman nanti ketika menulis esai, terus juga ketika seleksi substansi itu pastinya akan ditanyakan lagi nih pertanyaan-pertanyaan ini dari orang lain ke teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalkan diri kita sendiri udah kenal baik sama sama diri sendiri, udah paham sama diri sendiri, dan punya motivasi kuat di balik semuanya, itu insya Allah sih teman-teman bakalan bisa yakin untuk mengutarakan apa yang menjadi tujuannya teman-teman, dan insya Allah bakal lolos kayak gitu. Nah, jadi ini punya pertanyaan, aku punya beberapa contoh pertanyaan gitu ya yang kemarin aku jadiin patokan dalam mempersiapkan LPDP. Nah, mungkin yang pertama tuh udahkah kita punya motivasi yang kuat gitu ya untuk melanjutkan studi. Motivasi yang kuat tuh bukan cuman kayak oh ya aku pengen lanjut studi gitu. Tapi kenapa? Apa alasan dibalik itu? Apakah teman-teman pengen apa ada suatu isu yang pengen di-solve gitu, misalkan kayak sekarang teman-teman kerja nih di apa ya, misalnya jadi guru bahasa Inggris gitu. Terus teman-teman menyadari ternyata ternyata di apa ya, di murid-murid saya atau di daerah yang saya ajar, kemampuan dalam berbahasa Inggris atau bahkan mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa universal yang penting untuk ditanamkan pada anak-anak atau pada siswa itu masih kurang gitu ya misalkan. Nah, terus teman-teman ingin mengubah hal tersebut, tapi uh, sebagai guru itu teman-teman punya keterbatasan gitu, nggak punya kekuasaan untuk mengubah sesuatu gitu. Misalkan apa ya, mau bikin kebijakan apa nih untuk memperkuat bahasa Inggris di daerah tersebut misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi teman-teman harus punya motivasi yang kuat nih. Oh iya, saya mau nih di daerah ini meningkatkan 20% dari SDM-nya untuk bisa mahir berbahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Sesederhana itu sederhananya gitu ya. Tapi teman-teman harus punya yang lebih kuat dari itu, yang lebih apa ya, yang lebih mencakup skalanya besar gitu ya untuk Indonesia maupun untuk internasional kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, udah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Jadi kayak misalkan tadi ya, oh kemarin saya tuh tes TOEFL masih dapat skornya 510 gitu misalkan.
Nah, sementara di LPDP ini gitu ya, misal mau S3 itu mensyaratkannya di 600. Berarti berarti saya masih kurang nih untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, kayak gitu kan. Nah, teman-teman ngukur level kemampuan diri sendiri. Jadi, kalau misalkan udah tahu nih kita kurangnya di mana, apa yang harus kita tingkatin dari kemampuan kita. Nah, itu sih yang bakal jadi salah satu perencanaannya teman-teman gitu. Oke, berarti saya akan belajar bahasa Inggris atau belajar TOEFL gitu ya secara spesifik selama 3 bulan gitu. Nanti setelah 3 bulan baru saya akan ambil official testnya gitu. Dengan mengenal diri sendiri menurut aku itu jadi salah satu poin yang menarik gitu ya buat teman-teman nanti mempersiapkan secara terstruktur kira-kira step A, step B untuk bisa sukses di LPDP ini gitu. Terus juga pertanyaan yang ketiga, apa sih rencana karir masa depan kita gitu. Kita nanti setelah lulus, setelah misalnya saya lanjut S2 gitu, setelah lanjut S2 terus mau apa gitu. Apakah nanti jatuhnya bingung lagi gitu kan, atau malah jadi kayak nggak tahu nih mau ngapain gitu. Nah, itu kan harus digali sendiri ya. Harus digali sendiri kayak apa sih sebenarnya yang kita inginkan, dan gimana nanti studi kita itu bisa bermanfaat untuk karir yang akan kita bangun di masa depan gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah saya udah melakukan riset mendalam nih terkait kampus, jurusan dan negara tujuan gitu. Misal kayak teman-teman mau ke luar negeri gitu ya, tapi negaranya apa nih gitu, itu harus diriset secara mendalam. Misalnya nih teman-teman mau ambil pertanian. Nah, pertaniannya itu kan, terus teman-teman riset nih, oh negara-negara yang pertaniannya bagus gitu ya, ada di Belanda, ada di Swedia, ada di Inggris, kemudian ada di Jepang juga. Nah, dari keempat negara tersebut, itu teman-teman harus riset nih secara mendalam, kira-kira yang sesuai dengan passionnya teman-teman, yang modul-modul dari program studinya itu sesuai dengan yang teman-teman ingin dapatkan, itu di negara yang mana, di kampus yang mana, dan di jurusan apa. Itu benar-benar harus dilakukan riset secara mendalam, karena ini juga yang nantinya akan jadi salah satu acuan teman-teman ya dalam menulis esai gitu kan. Nanti di esai juga harus ada ya kayak kenapa sih kamu pilih kampus itu gitu kan, kenapa sih kamu pilih jurusan itu, dan nanti ketika interview juga itu ditanya lagi gitu. Kayak misalkan kenapa kamu pilih kampus A gitu, kenapa kamu nggak di B aja, padahal di B itu kan secara ranking lebih bagus kayak gitu. Biasanya nanti ditanya-tanya hal-hal yang kayak gitu, dan teman-teman harus bisa yakin gitu. Dan gimana cara yakinnya? Ya itu dilakukan riset. Kalau misalkan teman-teman belum riset, jatuhnya takutnya nanti kebawa gitu ya sama interviewernya. Kayak gitu sih. Jadi itu harus benar-benar mengenali diri sendiri dan dan bisa mengukur level kesiapan diri kita itu sejauh mana kayak gitu. Kayak itu tips yang pertama. Nah, untuk tips yang kedua, buat strategi dan taman persiapan, dan pastiin bahwa kita itu berkomitmen terhadap taman yang kita udah susun. Misalnya tadi ya menurut aku tips yang kedua ini berkaitan dengan tips yang pertama tadi, karena ketika kita sudah tahu level level kita di mana, kesiapan kita sejauh mana, itu kita bisa mengukur dan bisa menjadikan kekurangan kita sebagai strategi dan juga taman persiapan gitu. Kayak tadi misalkan udah self assessment nih, kita ikut pretest di suatu lembaga bahasa Inggris gitu ya. Oh, ternyata level IELTS saya masih di 6 nih gitu. Sedangkan kampus tujuan saya misal pengennya di mana ya, di Stanford gitu. Kalau di Stanford kan ya 7,5 8 lah gitu kan. Berarti berarti kita harus berlatih atau belajar IELTS nih secara intensif dari sekarang supaya nanti kita bisa official test di bulan Januari dan bisa dapetin sertifikatnya juga di bulan itu, sehingga kita bisa daftar LPDP tahap 1 yang 2024 gitu. Karena kalau misalkan nih sekarang misalkan kita kayak udah kita masih santai-santai aja gitu ya. Terus kita mau pretestnya nanti aja bulan Desember gitu. Ternyata di bulan Desember baru ketahuan, lah kok pretest saya IELTS-nya masih 6 ya gitu. Padahal syarat dari LPDP-nya sendiri itu 6,5 kayak gitu. Terus kita ngejar persiapan 1 bulan, begitu official test di bulan Januari, ternyata masih 6 juga gitu kan. Nah itu sih, maksudnya ketika masih 6 juga kan jadinya nggak bisa buat daftar LPDP kan. Kalaupun mau daftar, berarti harus retake lagi.
tesnya, yang mana kalau misalnya kita retake berarti uang untuk official tesnya harus dikeluarin lagi gitu kan. Jadi kayak alangkah baiknya teman-teman membuat tambahan persiapan yang benar-benar sesuai sama profil diri kita, sesuai sama level kesiapan kita, supaya kita tahu nih kapan kita harus ngambil, dan supaya kita nggak telat juga untuk daftar ke beasiswa kayak gitu. Dan tambahan ini sifatnya personalized gitu, dalam artian beda-beda setiap orang gitu. Bisa jadi ada yang mulainya sekarang gitu ya, karena memang butuh persiapan yang lebih. Ada juga yang kayak, oke, sekarang saya udah punya IELTS kok gitu, saya udah 7,5 misalkan. Ya udah, berarti tinggal nyiapin esainya, kemudian nyiapin berkas-berkas yang lainnya, yang mana itu bisa dimulai nanti di bulan Desember gitu misalkan. Jadi memang itu tergantung sama diri masing-masing orangnya gitu ya, disesuaikan sama diri kita sendiri. Oke, itu um, terkait persiapannya. Nah, mungkin yang tips ketiga ini lebih ke penulisan esainya gitu ya. Jadi dalam menulis esai kan di LPDP itu ada dua esai ya, esai penilaian diri itu yang singkat-singkat isiannya dan ada 8 pertanyaan. Terus yang kedua ada esai kontribusi yang panjang gitu, yang ada syarat 2.000 katanya gitu ya. Nah, LPDP sendiri itu beasiswa yang menekankan dan menuntut kontribusi terhadap negeri gitu. Menurut aku ketika kita menulis esai, kita harus paham dulu nih sama karakteristik beasiswanya. LPDP itu apa? Beasiswa dari mana? Terus apa yang diharapkan oleh beasiswa ini? Itu kita harus paham. Oh, ketika kita udah paham, oh ternyata beasiswa ini menuntut kontribusi nih terhadap negeri. Kita harus balik lagi ketika sudah selesai studi dari luar negeri. Nah, itu sih kita harus paham sama karakteristik itu sehingga kita bisa menuliskan atau merencanakan sesuatu yang realistis dan matang gitu ya, untuk atau terkait kontribusi apa sih yang kita berikan kepada Indonesia gitu. Nah, sebelum teman-teman nulis esai, saran aku sih buat dulu outline-nya gitu ya, supaya memudahkan teman-teman untuk menulis yang panjang gitu ya. Nah, ini sih outline-nya. Kalau yang pertama itu permasalahan atau isu yang mau diangkat sesuai jurusan tujuan teman-teman gitu ya. Misal sebelumnya teman-teman teknik lingkungan. Nah, terus kerja di apa ya? Pengelolaan sampah gitu kan misalkan. Nah, kerja di sana terus kemudian ternyata isu apa ya, isu polusi udara gitu ya, mungkin yang sekarang lagi viral gitu ya, kemudian isu sampah. Nah, terus teman-teman punya ide nih untuk menyelesaikan isu tersebut, dan menurut teman-teman dengan studi lanjut di bidang yang bisa menyelesaikan isu itu akan sangat membantu teman-teman dalam menyelesaikan isu tersebut gitu. Misal, oh saya mau jadi menteri lingkungan deh untuk bisa bikin kebijakan nih yang bisa nantinya mengurangi polusi udara, misalkan kayak gitu. Nah, jalan untuk jadi menteri gitu misalkan dengan tadi gitu ya, studi lanjut yang sesuai dengan jurusan tersebut, kemudian mempelajari cara pengelolaan udara di negara yang memang sudah berhasil melakukan itu, ya gitu sih. Itu bisa jadi salah satu permasalahan atau isu yang bisa teman-teman angkat gitu. Terus seberapa besar sih masalah tersebut itu harus diukur, karena apa ya, ini kan menunjukkan keseriusan teman-teman gitu ya dalam berkontribusi terhadap negeri gitu. Nah, jadi ini juga sih yang apa ya, yang jadi salah satu ukuran gitu ya. Nanti teman-teman harus bisa bisa mengukur juga nantinya sebesar apa sih masalah tersebut gitu ya. Misal tadi yang polusi udara. Oh, polusi udara nih banyak kompleks gitu ya. Misalkan kompleks bisa jadi masalah ke lingkungan, bisa jadi masalah ke kesehatan, yang menurut teman-teman itu sangat besar untuk ketika diselesaikan itu sangat bermanfaat dan berdampak untuk kebermaslahatan masyarakat, misalkan kayak gitu. Nah, itu sih yang harus diukur sama teman-teman. Nah, kemudian apa sih peran yang udah dilakukan selama ini untuk mencoba menyelesaikan isu tersebut gitu. Itu juga harus teman-teman pikirkan. Perannya apa yang sekarang udah teman-teman lakukan, itu bisa jadi salah satu apa ya, salah satu yang bisa di-highlight nanti ketika menulis esai gitu. Oh, saya tuh kemarin udah ngelakuin ini loh, saya kemarin udah bikin apa ya, kemarin saya misal kerjanya di penelitian gitu ya, di lembaga penelitian.
penelitian. Kemarin saya di lembaga penelitian, saya udah kerja sama profesor untuk nerbitin jurnal, kemudian bikin alat yang bisa bantu mengurangi polusi udara gitu. Terus, nah itu kan berarti teman-teman udah berperan ya, udah punya peran dalam menyelesaikan tersebut. Tapi ada gapnya nih, ada sesuatu yang teman-teman belum bisa lakukan, yang mana itu bisa terpenuhi ketika nanti teman-teman melanjutkan studi. Itu namanya gap gitu ya. Saya udah melakukan riset terkait, saya udah melakukan riset atau saya udah membuat alat yang bisa mengurangi polusi tersebut, tapi gitu ya, misalkan, tapi secara implementasi ke masyarakatnya, saya belum bisa nih gitu, karena ada kendala, misal di masyarakat belum bisa nerima, kemudian juga di masyarakat itu masih masih awam misalkan ya, masih awam terhadap penggunaan alat tersebut. Nah, maka dari itu saya perlu belajar misalkan manajemen apa ya, manajemen atau policy terkait lingkungan yang bisa diterapkan di masyarakat itu seperti apa sih gitu. Oleh karena itu saya ingin mengambil program studi ini supaya saya bisa mempelajari modul yang A, B, C, D gitu ya sehingga saya bisa menerapkan sehingga saya bisa mendapatkan ilmu tersebut dan bisa mengimplementasikan apa yang tadinya belum bisa saya implementasikan kayak gitu. Jadi teman-teman harus cari nih apa sih gap-nya gitu ya, apa gap-nya yang mau teman-teman fulfill, apa yang mau teman-teman penuhi, sehingga nanti ketika teman-teman dapat skill atau knowledge itu dari program studi yang nanti diambil ketika S2 atau S3, nah itu nanti yang jadi apa ya, jadi yang bisa didapatkan teman-teman nanti ketika menyelesaikan isu tersebut gitu. Nah itu nyambung juga ya ke yang nomor 4, bagaimana sih modul yang saya pelajari bisa membantu saya menyelesaikan isu tersebut tadi gitu. Misalkan dengan modul yang di program sudah ya, modul A, B, C, saya bisa mempelajari gimana sih cara implementasi di masyarakat, gimana sih cara berkomunikasi di masyarakat, gimana sih cara ini dan lainnya, gimana sih cara menciptakan policy gitu ya. Itu nanti yang bakal membantu teman-teman dalam memenuhi gap tersebut, gitu. Terus yang terakhir, apa sih rencana jangka pendek, menengah, dan panjang saya untuk menyelesaikan isu tersebut, gitu. Karena ini, karena di LPDP juga ditanya gitu ya, apa sih rencana jangka pendek kamu setelah lulus kuliah kamu ngapain? Nanti jangka panjangnya mau ngapain? Kayak gitu. Karena emang benar-benar berharap adanya kontribusi dari teman-teman ketika nanti kembali ke Indonesia atau nantinya setelah selesai studi kayak gitu. Oke, nah kemudian yang keempat, ini juga masih tips buat nanti nulis esai ya gitu. Jadi gunakan metode STAR. Metode STAR dalam menceritakan kejadian masa lampau atau untuk menceritakan pencapaiannya teman-teman gitu. Nah nanti kan banyak tuh di esai penilaian diri ada pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan apa sih kesalahan yang pernah teman-teman lakukan, apa sih hal paling membanggakan yang pernah teman-teman lakukan gitu. Nah, itu akan lebih efektif ketika teman-teman menulisnya dengan metode STAR atau tadi ya situation, task, action, dan result gitu. Jadi teman-teman nulisin dari mulai latar belakangnya dulu nih. Latar belakangnya apa, kemudian apa sih peran yang teman-teman lakukan, itu task. Kemudian actionnya itu dari peran tersebut sebenarnya apa yang teman-teman lakukan, gitu ya step by stepnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa gitu. Jadi kayak misalkan contohnya gini, kemarin nih, misalnya apa nih hal yang paling membanggakan gitu. Misal saat menjabat sebagai ketua Sosmas BEM, kemarin saya dapat tanggung jawab Komdev di Desa X, kemudian bersama dengan tim melakukan pendekatan dengan metode ini dan FGD dengan masyarakat. Terus kemudian saya menemukan adanya kekurangan sumber listrik nih di daerah tersebut. Gitu. Padahal ada potensi pemanfaatan angin gitu. Misalkan di sana anginnya sangat kencang gitu. Nah, kemudian actionnya apa nih dari tadi ya? Nah, actionnya berarti kan tadi FGD, kemudian kerjasama dengan badan LTA, kemudian kerjasama dengan pemerintah desa, dan hasilnya apa dari action yang dilakukan? Oh, ternyata setelah 3 bulan PLTA tersebut berhasil install gitu, berhasil dibangun dan masyarakat bisa beraktivitas lebih banyak karena adanya listrik gitu. Jadi secara tidak langsung, meningkatkan pendapatan mereka, terus meningkatkan kesejahteraan hidup mereka kayak gitu. Jadi dengan metode STAR ini teman-teman bisa secara efektif menyampaikan ide dari tulisan gitu ya. Kayak misalkan juga apa nih kesalahan yang pernah teman-teman lakukan
lakukan selama bekerja gitu kan misalkan. Nah, terus diceritain tuh, oh kemarin saat saya menjabat sebagai ketua, misal sebagai manajer apa gitu kan, kemudian saya dilimpahkan tanggung jawab untuk apa. Nah, terus saya melakukan ini, dan ternyata uh, hasilnya adalah apa ya, misalkan kegagalan gitu ya, misalkan penjualannya menurun atau apa gitu. Terus apa yang teman-teman lakukan untuk mengcounter hal tersebut gitu? Oh, saya melakukan evaluasi dengan tim, kemudian melipat gandakan usahanya dengan apa, kemudian hasilnya seperti apa. Akhirnya di bulan berikutnya penjualannya naik dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu salah satu metode STAR yang juga bisa digunakan teman-teman dalam menceritakan esai gitu ya. Oke, kita lanjut di yang tips kelima. Nah, cari circle pertemanan sesama pemburu beasiswa gitu ya. Ini menurut aku juga yang jadi salah satu penyemangat dan support juga dalam menyiapkan beasiswa ini gitu ya. Jadi punya temen gitu ya, atau punya punya geng lah ya, yang bisa yang jadi sama-sama pemburu beasiswa gitu. Karena mereka tuh bisa jadi teman untuk tukar pendapat, untuk saling ngecek kelengkapan dokumen nih. Misal nih teman-teman mau submit besok gitu ya. Yuk kita malam ini sama-sama nge-zoom yuk. Kita cek nih ada yang masih typo nggak ya? Ada yang salah upload nggak ya gitu. Sehingga kalau banyak orang yang ngecek kan bisa lebih teliti gitu ya, dan lebih detail juga kayak gitu. Terus bisa bantu proofread juga gitu ya. Misal teman-teman udah nulis essay nih, tuker-tukeran nanti ini tolong dong periksain essay aku secara alurnya gimana sih, udah enak dibaca atau belum dari awal sampai akhir, terus ada typo atau enggak, terus ide yang aku tulis di sini ketangkep atau enggak ya sama kalian yang membaca kayak gitu sih. Itu salah satu fungsinya. Kemudian juga berbagi motivasi dan juga jaga komitmen gitu ya untuk mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kebetulan juga um, apa ya, kalau aku sendiri kan memang udah berkeluarga gitu ya, punya anak satu juga. Nah, bagi aku yang udah berkeluarga dan punya tanggung jawab lain gitu ya, kalau punya tanggung jawab sebagai ibu di rumah gitu kan punya banyak kesibukan ya. Kalau pagi harus masak, kalau siang harus beres-beres rumah, belum ngurus anak dan sebagainya. Nah, itu kan kadang kayak apa ya, kadang kayak menanti-nanti gitu ya. Jadi kayak apa ya, ya udahlah nanti aja gitu ngurus esainya, ya udahlah nanti aja sampai besoknya gitu. Tapi dengan adanya circle yang sama-sama jadi pemburu beasiswa, itu jatuhnya jadi kayak mengingatkan gitu sih. Jadi mengingatkan dan juga menjaga komitmen kita. Ayo, sekarang kita Zoom gitu malam-malam. Terus diingetin lagi, oh, besok deadline, jangan lupa gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu lumayan penting nih untuk teman-teman mempersiapkan beasiswa. Nah, yang keenam cari tutor atau mentor gitu ya. Karena benar gitu ya, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Jadi saya juga kemarin cari-cari nih tutor atau mentor gitu ya dari urdi-urdi sebelumnya, um, tanya gitu ya, tanya sharing-sharing insight gitu. Kemarin pas pendaftaran gimana sih cara persiapannya, kemudian juga kemarin nyiapin esainya kayak gimana, apa aja sih poin penting yang harus di-highlight di esai, itu bisa teman-teman dapatkan dengan sharing ke orang-orang yang emang udah jadi urdi gitu ya, atau memang udah jadi mentor beasiswa dari lama kayak gitu. Oke, kemudian, nah yang ketujuh, ini berlatih sebanyak-banyaknya ya, terutama di seleksi skolastik dan substansi. Gitu. Untuk yang skolastik, kalau aku dulu juga 3 tahap ya, melewati 3 tahap. Jadi sempat skolastik juga dan substansi juga. Gitu. Dulu waktu daftar LPDP nggak punya surat penerimaan kampus, jadi daftarnya yang jalur non MOA gitu ya, harus ikut seleksi skolastik. Nah itu karena kemarin ada gap kan lulus S1 di tahun 2018 gitu, jadi ada gap sekitaran 4 tahun lah ya, 4 tahun untuk daftar beasiswa ini. Nah jadi benar-benar belajar deret lagi, kemudian belajar apa itu namanya yang bahasa antonim, sinonim kayak gitu-gitu kan ya. Belajar lagi. Terus kan kalau di skolastiknya LPDP kan ada pemecahan masalah gitu kan ya. Jadi belajar lagi tuh yang
gimana sih cara nentuin sudut di segitiga kayak gitu kan agak-agak lupa ya kemarin gitu. Jadi benar-benar belajar lagi tuh dari awal gitu. Terus rajin juga ikutan apa ya kan banyak tuh di Instagram ya kalau teman-teman ikutin ada yang bagi-bagi tryout skolastik, kemudian ada juga yang bagi-bagi soal skolastik. Nah itu rajin-rajin aja diikutin. Jadi benar-benar berlatih sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu jadi kunci sih buat teman-teman nanti lancar di skolastiknya kayak gitu. Nah, terutama untuk yang substansi juga gitu ya. Substansi itu atau interview gitu ya, pastiin kita berlatih speaking. Baik itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun dalam bahasa Inggris. Terutama untuk yang tujuan luar negeri. Karena kalau dari pengalaman aku kemarin itu 80% interview dalam bahasa Inggris gitu. Jadi um, kayaknya nanya bahasa Indonesia tuh cuman kan 3 interviewer ya. Yang nanya dalam bahasa Indonesia tuh cuma 1 orang. Itu pun juga kayak sedikit aja gitu nanyanya. Yang lain benar-benar dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita nggak latihan speaking dulu, itu bisa-bisa kita gagap gitu ya dalam dalam berbicara, dalam menjawab. Terus takutnya apa yang mau kita sampaikan tuh jatuhnya nggak tersampaikan karena kita nggak berlatih kayak gitu. Jadi kita harus berlatih speaking, terus juga berlatih menyampaikan ide, menyampaikan apa yang mau kita, yang apa sih tujuan yang mau kita sampaikan, yang mau kita omongin tuh itu dilatih supaya bisa nyampe ke orangnya, terutama ke interviewernya gitu. Nah nanti juga pengalaman aku kemarin gitu ya di interview itu interviewer itu benar-benar berusaha untuk apa ya, berusaha untuk mempertanyakan lagi gitu. Apa sih motivasi kita? Terus juga sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan gitu ya, atau kayak menunjukkan gestur yang nggak yakin gitu. Kamu yakin gitu? Kalau kalau aku tuh dulu ditanya gini kan, aku mau ke Inggris ya untuk belajar agriculture and development gitu. Nah, sementara emang kan kalau yang mirip sama pertanyaan Indonesia itu kan di Jepangnya, maksudnya sama-sama sama-sama ada sawahnya, sama-sama menanam padi juga kayak gitu. Terus sama interviewnya tuh ditanyain, lah kamu kenapa kok malah ngambilnya di Inggris? Kenapa nggak di Jepang aja kayak gitu? Kan di Jepang juga bagus loh pertaniannya gitu ya. Waktu itu pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak yakin sama apa yang kita mau, kalau kita sebelumnya nggak riset dulu, itu kayaknya bakal susah gitu ya jawab pertanyaan itu. Itu sih. Jadi emang tadi ya tips yang keberapa tadi ya harus riset, kemudian juga harus yakin sama diri kita. Terus ketika kita berhadapan sama interviewer, em, apa ya, ketika kita ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya itu mengalihkan dari pilihan kita, ya kita balikin lagi aja ke apa yang kita tulis di esai gitu. Ibaratnya kita yakin sama apa yang udah kita tuliskan di esai, kita yakin sama apa yang kita risetin, dan itu yang kita sampaikan ke interviewer. Gitu. Insya Allah keyakinan kita itu bakal nyampe kok ke mereka gitu. Oke, nah kemudian uh, ini kayaknya tips yang terakhir gitu ya. Ini mungkin klise gitu ya bagi teman-teman, gagal itu mungkin terjadi. Nah, yang penting kita nggak menyerah. Oke, mungkin ini klise buat teman-teman, tapi menurut aku ini mental yang harus dipunya oleh kita pemburu beasiswa gitu ya. Bayangin aja, LPDP itu buka pendaftaran. Nah, tapi yang diterima di setiap batch-nya itu kan paling ya 2.000, 3.000, ya paling banyak berapa gitu kan. Sementara yang daftar banyak banget. Ada puluhan ribu orang yang daftar gitu. Kalau misalkan kita nggak punya mental apa ya, ibaratnya kalau kita nggak siap gagal, ya kita hanya bisa kecewa aja gitu sih. Kita hanya bisa kecewa, terus kita nggak bisa evaluasi diri kita, sebenarnya apa sih kesalahan yang kita lakukan kemarin, terus kita kurangnya apa ya kemarin. Nah, kalau misalkan kita cuman larut dalam kekecewaan, ya kita nggak akan bisa um, kita nggak akan bisa punya niat untuk daftar lagi di batch berikutnya gitu misalkan ya, atau kita nggak punya niat untuk berlatih lagi, kita nggak punya niat untuk daftar lagi di tahun depan dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan gagal, ya kita harus siap gagal. Kalau misalkan kita emang udah siap daftar, ya kita harus siap gagal, siap lolos juga gitu ya. Kalau misalkan gagal, ya bangkit, belajar dari kesalahan yang lalu gitu. By the way ya, ini aku percobaan ke-8 ya untuk beasiswa gitu ya. Ini ke-8 kalinya daftar beasiswa dan akhirnya keterima di tahun ini gitu ya. Sebelumnya dari tahun 2018 itu udah nyoba daftar tapi belum keterima gitu ya. Tapi yang aku lakukan adalah ya udah aku nggak nyerah, belajar dari belajar dari pengalaman gitu. Apa sih kurangnya, mungkin mungkin kemarin aku kurang
kurang pengalaman kerja, ya udah aku kerja dulu. Terus mungkin kemarin aku kurang publikasi, ya aku nerbitin publikasi yang banyak. Terus mungkin kemarin aku kurang terjun ke masyarakat, ya aku coba terjun ke masyarakat, kayak gitu. Jadi emang kita harus ngegali apa sih yang kurang dari kita dan gimana kita mengembangkan diri kita untuk menutupi kekurangan itu sih. Oke, nah ini mungkin sharing tentang pendaftaran kampus di luar negeri ya. Terakhir, eh nah ini kemarin ini sekilas ya kemarin aku daftar di 3 kampus, sebenarnya 4 tapi yang satunya nggak ditampilin di sini. Ini semuanya kampus-kampus di Inggris ya, jadi ada Edinburgh, kemudian Sheffield, ini yang Sheffield ya, yang kemudian ada di University of Reading gitu. Jadi ini 3 pilihan kampus yang kemarin aku masukin ke aplikasinya LPDP dan setelah lolos dari LPDP daftar ke 3 kampus ini dan alhamdulillahnya keterima semua gitu ya. Dan cuman harus tetap milih salah satu kampus yang mau kita ambil gitu sih. Nah, kalau misalkan teman-teman apa ya familiar dengan pendaftaran LPDP, kemudian familiar juga dengan syarat yang diajukan oleh LPDP, insya Allah akan familiar juga dengan pendaftaran ke kampus di luar negeri, kayak gitu. Karena sama overall sama sih, hampir sama gitu ya cara daftarnya. Untuk berkasnya ijazah, kemudian transkrip, kemudian sertifikat bahasa Inggris itu pasti, terus juga ada esai juga. Nah, itu sih. Jadi sama kan ya syaratnya dengan yang LPDP gitu. Jadi kalau misalkan saran aku ketika teman-teman emang ngincer LPDP luar negeri uh, sekalian aja disiapin untuk pendaftaran ke kampus luar negerinya gitu. Syukur-syukur teman-teman malah daftar kampusnya duluan. Jadi nanti udah dapat LOE-nya dan tinggal dimasukin ke LPDP, jadi nggak usah skolastik, langsung ke substansi kayak gitu. Nah ini kalau kan di Inggris ya, kalau di Inggris itu dia lebih apa ya relatif lebih mudah gitu ya untuk pendaftaran kampusnya. Jadi teman-teman hanya tinggal buka buka website kampusnya, kemudian nanti daftar di portal kampusnya masing-masing. Nah, nanti ikutin aja instruksi yang ada di situ, masukin masukin berkas-berkas kantongan paspor, terus tadi ya ijazah, transkrip dan lain-lain itu dimasukin, nanti tinggal nunggu aja kayak gitu, nunggu hasilnya apakah diterima atau enggak. Mostly untuk kampus di luar negeri itu sebenarnya hanya berkas aja gitu ya. Untuk pendaftaran itu hanya butuh berkas aja. Kalau di dalam negeri kan dia kayak apa ya? Kalau lihat-lihat UI, ITB, UGM gitu kan kayaknya harus ada tesnya, harus ada interviewnya gitu kan ya. Nah, kalau pendaftaran di kampus luar negeri itu mostly ya, aku bilang mostly karena memang ada yang lain. Mostly itu hanya daftar berkas aja. Jadi kita cukup upload-upload berkas yang tadi, ijazah, transkrip, dan lain-lain. Terus nanti kita tinggal nunggu hasilnya aja, apakah diterima di kampus itu atau enggak. Gitu. Kalau di Inggris sendiri yang penting memenuhi syarat sertifikat bahasa Inggrisnya, memenuhi syarat IPK-nya, dan esai motivasinya itu kuat untuk apa ya untuk kita kuat motivasinya untuk bisa daftar di jurusan itu gitu lah ya. Nah itu insya Allah diterima. Nah tapi memang ada beberapa jurusan yang dia itu harus ada tesnya dulu, harus ada interviewnya dulu. Salah satunya adalah MBA, ya, Business Administration. Nah kalau bisnis itu emang kebanyakan kampus harus ada interviewnya dulu untuk bisa nerima kita sebagai mahasiswanya gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman negaranya juga yang lain gitu ya, misal kayak di Swiss atau kayak di Belanda, nah kalau itu mereka punya portal portal masing-masing tuh untuk daftar kampusnya gitu. Jadi ada portal terpusatnya, nah di situ teman-teman bisa daftar kampus dari portal itu. Kalau jadi nggak lewat website kampusnya masing-masing kayak gitu sih. Itu tergantung nanti teman-teman mau daftarnya ke negara yang mana gitu. Karena setiap negara itu punya cara pendaftaran yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi mostly menurut aku daftar kampus di luar negeri itu lebih mudah ya, relatif lebih mudah daripada daftar kampus di dalam negeri kayak gitu. Oke, mungkin
mungkin itu dari sharing dari aku untuk untuk LPDP luar negerinya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya teman-teman. Intinya adalah apa ya, tips terakhir dari aku ya, intinya teman-teman tadi ya, kenali diri sendiri, jangan lupa profiling diri kita sendiri ya, dan tentukan level kesiapan kita, kemudian bikin timeline, dan kita harus komitmen gitu ya terhadap timeline itu, dan harus punya mental untuk siap gagal juga, karena dari mental itulah kita bisa bangkit lagi, belajar lagi, untuk bisa coba lagi di batch berikutnya gitu. Pokoknya kalau gagal ya coba lagi aja gitu, karena nothing tulus ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak pembahasannya ya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih. Selamat malam. Oh, terima kasih banyak Kak Ivani atas sharing dari pengalamannya. Itu keren banget semuanya Kak. Nah, kan barusan Kak Fani udah ngejelasin nih gimana caranya biar kita bisa dapat beasiswa LPDP untuk studi abroad. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan juga atau pengen jadi awal di beasiswa LPDP itu boleh banget nanti ikutan kelas mentoring di kita. Nanti pun akan Kak Ivani juga yang akan menjadi mentornya atau panel Hayati juga. Jadi kalian bakal dibimbing banget buat nanti gimana dari mulai tes awalnya sampai tes akhirnya. Nah, sekarang biar nggak terlalu waktu buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand dan nanti boleh on mic ketika ditunjuk. Oh, udah ada yang nanya duluan nih, Kak. Kak, izin bertanya untuk beasiswa LPDP reguler, apakah diperbolehkan untuk yang masih sambil bekerja juga, Kak? Dari Kak Salsabila. Oke, langsung jawab. Iya, boleh, Kak. Oke, beasiswa LPDP apakah boleh sambil kerja atau enggak? Jawabannya enggak gitu ya. Jadi memang udah ada syarat dari LPDP-nya sendiri bahwa ketika kita sedang studi itu tidak diperbolehkan untuk kerja. Nanti kalau misalkan teman-teman yang PNS, TNI atau Polri itu juga nanti dapat kayak misalkan apa ya, cuti tugas belajar itu ya. Nah itu sih nanti teman-teman diperbolehkan untuk diharapkan untuk fokus di studinya gitu, karena kan LPDP itu juga menjunjung tinggi itu apa, ketepatan lulus gitu ya, jadi harapannya teman-teman bisa fokus studi uh, gitu. Oke. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Buat, nah ini ada yang mau bertanya juga, Kak. Dari Kak Putu Bella Puspita udah raise hand. Mungkin dari Kak Putu Bella boleh on mic dan on cam, Kak, jika bisa untuk bertanya ke Kak Terima Ivani. kasih. Ya, Kak. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Putu Bella Puspita, bisa dipanggil Bella, Kak. Kebetulan saya mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Tujuan saya ikut Zoom ini pastinya untuk nantinya Asam bisa S2 dan bisa daftar beasiswa. Kebetulan kan tadi Kak bilang itu tidak ada tes wawancara, lebih ke berkas. Nah, untuk saat ini kan saya masih maba, jadi ingin mencoba untuk beasiswa-beasiswa sebelum beasiswa ini. Apakah ada sedikit tips Kak untuk saya nantinya bisa lolos di tahap wawancara? Kebetulan saya kurang di tes wawancara, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, ini aku jawab ya. Makasih pertanyaannya. Nah, tadi untuk yang nggak ada wawancara dan cuma berkas, itu tadi untuk pendaftaran ke kampusnya ya, dan itu untuk jurusan sebagian besar gitu. Cuman memang tadi ada jurusan yang tetap ada wawancaranya, kayak misalkan apa ya, yang engineering gitu, sama ya MBA tadi gitu. Terutama yang MBA itu pasti ada interviewnya kalau untuk daftar kampus. Nah, terus kalau misalkan untuk LPDP sendiri,
interview itu salah satu seleksi yang nggak bisa di skip juga. Jadi nanti kalau misalkan emang mau daftar LPDP pasti akan berhadapan dengan interviewnya. Nah, tipsnya apa nih supaya bisa sukses di interview gitu ya? Um, ini mau ke LN berarti ya. Kalau misalkan mau ke LN itu saran aku sih apa ya, banyak-banyak latihan untuk speaking bahasa Inggris gitu. Speaking bahasa Inggris itu bisa nanti kalau misalkan kalau ke luar negeri kan memang harus tes IELTS atau TOEFL ya. Nah, nanti ketika belajar IELTS atau TOEFL itu pasti akan belajar skill speaking juga. Nah, nanti skill speaking itu dikuatin aja gitu ya, ketika belajar IELTS ataupun TOEFL-nya itu dikuatin sambil diniatin itu untuk interviewnya gitu. Nah, selain itu juga bisa coba apa ya, bisa coba untuk ikutan kalau misalkan di kampusnya ada klub-klub kayak bahasa Inggris, atau misalkan di luar kampus ada kayak klub-klub bahasa Inggris, kan biasanya suka ada tuh klub bahasa Inggris yang kayak apa, buat berlatih ngomong atau berlatih bercerita gitu ya. Nah, itu coba diikutin aja gitu sih kalau misalkan ada organisasi-organisasi yang semacam itu gitu. Intinya sih semua aktivitas atau kegiatan positif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan bisa meningkatkan public speaking gitu ya. Kalau misalkan ada klub untuk public speaking juga, itu bisa diikutin aja gitu ya. Itu juga bisa memperbaiki ataupun melatih cara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Cukup menjawab nggak? Cukup Kak, tapi saya mau tanya lagi Kak. Kebetulan saya kan masih kurang di speaking bahasa Inggris. Hmm? Untuk pembelajaran bahasa Inggris otodidak itu Kakak punya tips nggak Kak? Misalkan belajar pakai media apa yang bisa otodidak gitu Kak. Kan kebetulan kalau misalkan diajarin, saya kurang bisa diajarin orang lain. Jadi bisanya itu belajar sendiri gitu Kak. Mungkin Kakak ada tips untuk saya nantinya pada saat belajar itu otodidak mengenai bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, oke, otodidak ya. Kalau misalkan sebenarnya gini, kalau misalkan tujuannya untuk IELTS atau TOEFL, sebenarnya belajar speaking otodidak itu sangat mungkin gitu ya. Kenapa? Karena penilaian speaking di IELTS ataupun TOEFL itu dia memang ada apa ya istilahnya, ada jawaban terstrukturnya gitu. Jadi kalau misalkan nih pertanyaan IELTS yang speaking part 1 itu tuh kita bisa jawab dengan misalnya dengan 3 kalimat dan yang penting SPOK gitu misalkan. Nah, jadi ketika kita latihan speaking dengan bahasa Inggris itu kita bisa ngecek sendiri tuh, oh apakah saya udah memenuhi 3 kalimat ini, terus udah SPOK atau belumnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk interview sih menurut aku tetap harus mencoba berlatih dengan orang lain gitu ya. Karena kan kalau interview itu ibaratnya kita kayak apa ya, ibaratnya kita tuh komunikasi gitu ya. Jadi dua arah, ketika kita ngomong, pihak sana pasti akan menanggapi dan itu yang harus dilatih dengan orang lain gitu sih. Itu kalau misalkan mau belajar yang otodidak sih menurut aku bisa kalau untuk IELTS dan speaking. Tapi kalau untuk interview tetap kita harus gitu. Tetap harus latihan sama orang. Sama teman sendiri aja atau sama keluarga yang emang dirasa nyaman sama teman-teman. Oke Kak, thank you udah ngasih saya saran. Semoga nantinya saran Kakak bisa saya coba. Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak pertanyaannya dari Kak Putu Bella dan jawaban dari Kak Fani. Mungkin untuk teman-teman yang nanya di kolom komentar nanti bakal dibalas di secara chat juga sama aku atau sama narasumbernya, karena untuk mempersingkat waktu juga mungkin satu lagi Kak Fani pertanyaannya dari Kak Alvin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bentar ya. Ya nggak apa-apa. Gimana? Nah, mungkin dari Kak Alvin boleh on mic dan on cam jika bisa untuk bertanya kepada Kak Fani. Baik, selamat malam. Mohon maaf nggak bisa on cam. Sebelumnya perkenalkan saya Arvin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi saya rada telat join. Izin bertanya Kak Fani,
Kalau beasiswa LPDP itu dibiayainnya itu untuk biaya kuliah saja atau ada uang saku, uang makan atau uang transport gitu? Dapat nggak, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku izin oke sebentar ya. Ya benar. Jadi LPDP itu dibiayai semuanya ya, kecuali yang tadi jenisnya parsial. Nah, kalau jenisnya parsial itu memang setengahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tadi yang fully funded semuanya, kayak misalkan reguler, PTUD, terus juga TNI Polri dan selainnya, itu semuanya di cover full. Jadi nanti teman-teman akan dapat uh, biaya kuliahnya itu ditanggung semua sama LPDP, terus kemudian dapat biaya hidup juga. Nah, biaya hidupnya besarannya tergantung sama kota tujuannya teman-teman gitu. Kayak misalkan aku di Inggris nih, tapi di kotanya di Reading bukan di London. Nah, itu bakal beda biaya hidupnya sama yang di London gitu, karena mengikuti rata-rata biaya hidup yang ada di kota tersebut gitu. Terus biaya hidup, terus dapat juga uang buku gitu ya, uang buku. Terus nanti kalau misalkan teman-teman ada kayak kegiatan seminar, terus nanti harus nerbitin publikasi, misalkan itu juga dapat uangnya. Dan itu nanti sistemnya apa ya? Ada yang reimburse, dan ada yang kayak pengajuan di awal kayak gitu. Nanti juga kalau misalkan teman-teman ke luar negeri, tiket pesawat itu ditanggung ya, pulang perginya kayak gitu sih. Itu termasuk uang itu ya, visa, terus pembuatan paspor, sorry, visa, paspor enggak ya, visa, pembuatan visa, kemudian apa ya, ya itu tadi semua yang tadi di cover. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Alvin atas pertanyaannya dan Kak Fani untuk jawabannya. Maaf banget ya Kak Fani kalau mengganggu waktunya malam-malam. Dan untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu bakalan aku jawab secara direct message ya. Nah untuk selanjutnya mungkin dari Kanur Hayati juga biar nggak terlalu lama. Mungkin dari Kanur Hayati boleh dimulai. Baik, Mas. Terima kasih. Izin ya, Mas. Karena saya berasal dari kota Medan, izinkan saya memulainya dengan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada seluruh eh, peserta webinar kali ini sekalian. Di kampung saya Mangganya Ranum, dikasih sambal mantap rasanya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya teman-teman di sini pada sehat. Saya sapa dulu ya. Sehat, Kak. Oh, ini ada yang berasal dari mana aja? Ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, atau ada yang dari Sulawesi, atau dari Pulau Jawa semua ini? Kalimantan, Kak. Oh, Kalimantan. Jauh sekali ya. Oke. Tadi kan Mbak Fani udah bahas tentang bagaimana sih tips dan trik untuk daftar beasiswa. Kali ini saya mengarah kepada jadi teman-teman, selain kalian mempersiapkan bahan-bahan ataupun persyaratan secara administrasi, kalian juga harus mempersiapkan bagaimana sih beasiswa LPDP ini, bagaimana sih incaran mereka awalnya seperti itu. Jadi sini saya mengusung tema karena saya dari dalam negeri. Di sini saya mengusung tema tentang kontribusi meningkatkan daya saing bangsa seperti itu. Dan untuk luar negeri kan biasanya itu kontribusinya ke dalam ke ke Indonesia, tapi kalau untuk dalam negeri itu dia ke daerah gitu. Contohnya saya dari Sumatera Utara, saya akan berkontribusi di daerah saya nanti di Kota Medan seperti itu teman-teman. Oke, ini sedikit tentang saya. Um, Saya sekarang menempuh studi di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Dasar, Majoring Education, dan saat ini saya semester 2 seperti itu. Untuk skill ada copywriting, social media,
social improvement dan edukator. Kemudian pendidikan praktek S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk portofolio menunjang saya untuk melanjutkan studi di beasiswa LPDP ini ada publish jurnal Sinta 2, kemudian publish buku ISBN, kemudian produk Haki, kemudian saya tergabung dalam komunitas yakni www.sumberstudent.com. Kemudian saya salah satu duta literasi Sumatera Utara seperti itu. Oke, teman-teman, kenapa sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menghadirkan beasiswa LPDP? Yang pertama itu adanya faktor perubahan ekonomi Indonesia, yang mana adanya bonus demografi. Dapat teman-teman lihat bagaimana siklus tahun 2021 ini dari FEB Universitas Indonesia. Bahwasanya banyaknya jumlah populasi di Indonesia, sehingga bonus demografi ini mengarah kepada apa? Indonesia Emas tahun 2045 atau Indonesia Maju tahun 2030. Karena ada bonus demografi ini, Indonesia mengarahkan kepada Indonesia Maju pada tahun 2030, sehingga pemerintah memfilter apa aja sih syarat-syarat bagi negara untuk menjadi Indonesia Maju itu ada efisiensi penggunaan modal, kemudian pengembangan teknologi, infrastruktur, kemudian peningkatan tabungan, pemanfaatan globalisasi, kemudian pengembangan industri kreatif dan pariwisata. Dan kita mengacu kepada faktor yang kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia, yang mengacu kepada pendidikan seperti itu. Kemudian program, apa sih yang di LPDP program LPDP, kenapa kami mesti memilih LPDP gitu kan? Di luar sana kan banyak ya beasiswa unggulan, kemudian ada BPI, ada BIM, kemudian ada PMDSU dan lain sebagainya. Akan tetapi LPDP di sini memberikan program-program yang dapat mempermudah atau mempercepat akses kemudian di fase secara penuh dan teman-teman hanya untuk fokus untuk studi seperti itu. Dan lebih lagi kalian memberikan kontribusi kepada daerah kalian seperti itu. Yang pertama itu beasiswa. Nah, LPDP ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin profesional di masa depan melalui pendidikan, kemudian pengembangan dana, adanya keberlangsungan pendanaan pendidikan, dan bagi teman-teman yang biasanya ini S2-nya lulus LPDP seperti saya, bakal diakomodir untuk mendapatkan beasiswa lanjutan seperti S3 untuk mendapatkan LPDP seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada riset, yang mana di sini ada pembiayaan riset strategis, inovatif, dan implementasi menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Adanya biaya riset, ini beda dari biaya bulanan, beda dari biaya saku, beda dari biaya buku, dan beda dari biaya transport seperti itu. Kemudian ini adalah public sector, private sector. Kemudian ada social sector. Gimana? Teman-teman, kenapa saya bilang kalian harus nyoba nih beasiswa LPDP? Kenapa? Karena pemerintah sudah mencanangkan kurang lebih 14 triliun dan jumlah penerima LPDP itu bertambah setiap tahunnya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba. Kenapa? Karena LPDP telah membuat rincian. LPDP membutuhkan tenaga kerja atau worker itu sebanyak 58 juta orang pada tahun 2030. Kemudian LPDP juga sudah membuat implementasi bahwasanya LPDP itu membutuhkan 60.000 leaders, pemimpin untuk tahun 2030. Dan tiap tahunnya itu kurang lebih 10.000 orang. Dan untuk tahun 2023 kemarin aja batch 1 melampaui batas kami yang batch 2 2022 gitu. Kurang lebih diterima 6.000 orang. Sementara pada tahun kami itu 5.000 orang. Jadi bertambah tiap tahunnya 1.000 orang. Jadi nggak ada salahnya teman-teman mencoba nanti LPDP batch 2 tahun 2023 seperti itu. Tapi ini sedang berlangsung ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan di LPDP batch 1 di tahun 2024 nantinya. Oke, program layanan ada beasiswa pengembangan dan riset. Nah, oke, tadi kan teman-teman ada yang nanya kalau misalnya lagi kuliah, lagi kerja itu boleh nggak daftar LPDP. Jadi layanan beasiswa LPDP ini ada yang pertama magister, doktoral, itu saya magister dalam negeri dan Kak Fani magister luar negeri. Kemudian ada dokter spesialis, kemudian ada tesis dan disertasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ada biaya riset, ada juga biaya tesis. Jadi kita nggak usah memikirkan biaya-biaya yang cukup memusingkan, akan di cover secara langsung oleh LPDP. Kemudian ada afirmasi, ini untuk tiga
terluar dan terdalam. Seperti itu. Kemudian ada beasiswa yang alumni KIP atau bidik misi seperti itu, dan formasi prasejahtera buat kalangan yang kurang mampu tapi dia berprestasi seperti itu. Kemudian beasiswa budi untuk tenaga pendidik seperti itu, dan ada beasiswa targeted dia untuk PNS, TNI, Polri, riset, ASN, dan nanti ada tugas izin belajar, kemudian terakhir itu beasiswa santri, di mana ini Kemendikbud bekerjasama dengan Kemenak. Jadi untuk teman-teman yang dari Universitas UIN gitu bisa mencoba LPDP seperti itu. Kemudian prosesnya itu tadi Mbak Fani udah menjelaskan ya secara rinci, jadi saya nggak akan menjelaskan secara rinci seperti itu, saya akan menjelaskan secara keseluruhan, yang mana LPDP itu mengacu kepada yang pertama itu strong personality, yaitu karakter yang kuat. Yang mana LPDP itu tujuan utamanya itu mencari strong leadership. Jadi teman-teman yang sering memimpin acara, mengikuti agenda, ada komunitas, saran saya sangat disarankan untuk mencoba beasiswa LPDP seperti itu. Tadi seleksi administrasi sudah dijelaskan oleh Mbak Fani ya, dibutuhkan IELTS, TOEFL, dan dibutuhkannya esai, kemudian persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Kemudian ada seleksi esai ya, esai tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada verifikasi dokumen dan wawancara. Wawancara ini sangat wajib, harus dengan matang dipersiapkan. Kemudian nanti ada setelah lulus dinyatakan sebagai awardee, ada prastudi yang mana akan ada di acaranya PK, persiapan keberangkatan. Jadi PK ini sebelum Anda melanjutkan studi seperti itu. Dan saya dan Mbak Fani itu sama PK-nya PK 200. Kemudian masa studi ini ada evaluasi atau saat studi. Teman-teman, nanti saat studi ada evaluasi bagaimana track record kalian mengenai KHS gitu, bagaimana apa yang udah kalian implementasikan selama kalian menempuh studi. Kemudian pasca studi itu ada orientasi, kemudian ada pengolahan talent, dan terakhir alumni. Selain kalian diberi pendidikan, di cover, dan kalian lulus lagi, nanti akan ada pengelolaan alumni teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalian harus mencari wadah atau tempat bagaimana, karena untuk alumni LPDP ada bekerja di suatu instansi ataupun pemerintah dan badan swasta lainnya seperti itu. Oke, sekarang masuk kepada prioritas studi ya. Yang mana prioritas pertama itu ada teknik, sains, pertanian, dan kedokteran. Dan saya masuk ke prioritas yang kedua, yakni akuntansi, hukum, pendidikan, dan agama. Prioritas yang ketiga itu ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa seperti itu. Ini tema-tema prioritasnya, dan ini bisa kalian tarik benang merah antara prioritas studi kontribusi sosial kalian dan tujuan kalian studi nantinya seperti itu. Jadi ada yang nanya nih, beasiswa LPDP yang mana itu yang pertama studi teman. Jadi kalian akan memperoleh biaya bulanan. Untuk yang khususnya saya di Pulau Jawa dan pulau bukan Jabodetabek kisarannya 4,4 juta per bulan. Tapi kalau dia di Jabodetabek, di Jakarta, Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang itu dia kurang lebih 4,6 per bulan seperti itu. Kemudian untuk transportasi, keberangkatan dan kepulangan itu dibiayai ya. Saya kan dari Medan, saya dibiayai tiket pesawatnya ke Yogyakarta seperti itu. Dan saya pulang studi nanti juga dibiayai tiket pesawatnya ke Medan kembali. Kemudian biaya pendidikan tadi biaya pendaftaran. Jadi pada saat saya mendaftar di UNY kemarin dan dibayar reimburse oleh LPDP. Kemudian biaya SPP saya tidak menanggung dan saya tidak tahu berapa biayanya karena saya langsung dikasih PIN dari kelurahan seperti itu. Kemudian biaya non SPP itu ada biaya buku, untuk yang dalam negeri itu biaya bukunya 10 juta. Kemudian ada tesis ini kurang lebih 25 atau 30 juta. Ini yang dalam negeri ya. Kemudian ada seminar internasional dan ini akan segera saya sedang urus, dimana kalau kita punya penelitian bisa kita seminarkan di internasional dan dibiayai oleh LPDP. Jadi kita bisa keluar negeri seminar pakai biaya LPDP. Kemudian publikasinya juga dibiayai, kemudian jurnal internasional juga dibiayai. Kalau untuk dalam negeri jurnal internasional Q1 itu 25 juta, kalau Q2-nya itu 15 juta seperti itu. Kemudian untuk biaya pendidikan ada keberangkatan, kepulangan studi, kemudian yang dibilang Mbak Fani tadi untuk luar negeri ada biaya visa, visa ini sudah termasuk paspor, kemudian biaya kedatangan, settlement allowance itu 2 kali dari biaya bulanan. Jadi kalau misalnya biaya bulanan saya itu 4,4 juta per bulan, jadi kita dapat 8 juta 800 datang seperti itu. Ini untuk yang dalam negeri ya.
seperti itu. Kemudian biaya hidup atau living allowance tadi yang sudah saya bilang, kemudian tunjangan keluarga, tapi ini yang buat doktoral atau S3. Kemudian biaya asuransi, BPJS, dan biaya force major atau keadaan darurat. Jadi teman-teman kalau kalian dalam keadaan yang benar-benar genting atau mungkin yang bisa dibilang itu kecelakaan yang yang tidak diinginkan, itu bisa di cover biayanya oleh LPDP. Itu kita mengajukan kan, dan kalau di ACC nanti bakal di reimburse seperti itu. Oke teman-teman, jadi berdasarkan data ini tahun 2023, Januari 2023, saya mendapatkan data bahwa sekarang penerima beasiswa LPDP itu ada 35.536 orang. Wah, banyak sekali ya. Alumni ini 8.234 orang. Ini afirmasinya itu 8.234 orang, dan alumni itu kurang lebih 10.000 orang. Dan ini belum termasuk yang ongoing, kan banyak tuh yang masih mencari LOA, ini belum yang termasuk yang masih menempuh studi seperti itu, yang terkendala studi. Kemudian dari riset dana itu sejumlah 724 orang. Jadi sangat dianjurkan buat teman-teman jangan insecure, jangan berpikir bahwa aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kelebihan, tidak akan mencoba LPDP. Yang LPDP butuhkan itu bukan orang pintar, yang LPDP butuhkan itu bukan orang cerdas, yang LPDP butuhkan itu bukan orang yang wow, tapi orang LPDP membutuhkan seorang pemimpin, leader, dan mau berkontribusi ke daerah kalian. Seperti itu. Oke, teman-teman. Aku masuk trik ya. Ini dikit aja karena tadi Bapak Anies sudah menjabarkan lumayan banyak ya. Yang pertama itu kenali target atau sponsor. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan. LPDP itu sangat familiar dengan kata kontribusi untuk negeri. Jadi jangan lupa di esai dan pada saat kalian wawancara, kalian harus menyebutkan apa kontribusi kalian ke daerah kalian jika kalian mengambil dalam negeri dan kalau kalian mengambil luar negeri ke Indonesia. Misalnya bidang studi kalian itu topik kalian itu tentang education, seperti saya akan membuat sebuah inovasi untuk proses pembelajaran di sekolah dasar, saya akan membuat inovasi berupa ini gitu. Tapi kalau kalian di bidang sains atau teknik, kalian bisa memberikan apa gitu ke negara atau kalian bisa memberikan apa ke daerah kalian. Harus ada kalian cantumkan di esai dan pada saat wawancara. Kemudian yang kedua, persiapkan wawancara dengan sangat maksimal. Karena kebanyakan dari mencoba LPDP itu gugurnya itu di wawancara. Dan itu sudah berdasarkan survei ya. Tahun ke tahun itu kurang lebih gugurnya itu di wawancara. Karena kalau administrasi itu asalkan semua semua berkas-berkas kalian itu asli dan tidak ada yang pergi pasukan, itu pasti lulus biasanya. Tapi kalau di wawancara ini sangat banyak jumlah yang gugur, makanya banyak diadakan mock-up wawancara agar terlatih dalam pada saat berwawancara seperti itu. Kunci wawancara ini dua, yang pertama kuasai esai secara maksimal, kemudian kemampuan public speaking. Nah ini juga ya, kemampuan public speaking, di mana kita mengutarakan ide, di mana kita mengutarakan ke diri kita, bagaimana kita mengenalkan kepada wawancara jati diri kita seperti itu. Apa sih perbedaan kita dari peserta di luar sana seperti itu kurang lebih. Oke, yang ketiga itu pendaftaran dan wawancara tepat waktu. Ya, ini ya. Pendaftaran juga harus tepat waktu ya. Jangan misalnya nih terakhir penutupan LPDP itu 23 November. Jangan daftarnya pada saat 22 November. Itu benar-benar nggak prepare banget gitu kan. Kalau bisa di tanggal 10 kita udah yakin, udah mantep insya Allah tes administrasi gitu kan. Asalkan TOEFL, esainya aman, dan bekas ijazah, kartu keluarga, dan yang lainnya aman, insya Allah lulus nanti. Kemudian untuk tipsnya di tepat waktu ini, ingat timeline-nya ditentukan, kemudian waktu dibagi ya. Kalau misalnya udah lulus tahap administrasi, kita langsung persiapan substansi dan persiapan wawancara gitu kan. Kalau misalnya kalian udah dapat LOA di universitas kalian hanya mempersiapkan wawancara. Jadi setiap hari misalnya kalian lagi bekerja, misalnya sedang bekerja atau sedang studi, kalian harus mempersiapkan waktu kurang lebih 3 jam untuk persiapan LPDP. Kalau saya seperti itu dulu, kurang lebih 3 jam atau mungkin kalau lagi padat-padatnya, kebetulan saya daftar LPDP ini sedang ngajar, jadi saya menyiapkan waktu 1 jam satu hari khusus mempelajari LPDP gitu, terkait esai saya, terkait administrasi saya. Kemudian jangan lupa cantumkan kontribusi untuk Indonesia, dan tidak lupa adanya program mentoring program.
dan jangan lupa berdoa. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ingat tadi berkontribusi untuk bangsa, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang terakhir itu distrik beasiswa LPDP. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya cari tahu informasi atau jenis beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini kan tadi ada jenis-jenisnya. Jadi untuk memahaminya itu kalian harus cari informasi penuh tentang beasiswa yang kalian pilih seperti itu. Kemudian memahami karakteristik beasiswa LPDP dan memiliki rencana studi yang jelas di esai. Jangan kalian cuma ingin melanjutkan studi S2 seperti itu. Kemudian tunjukkan jati diri kamu untuk kreatif dan persiapkan esai semaksimal mungkin, persiapkan TOEFL sedini mungkin. Jangan sampai kalian ingin mendaftar di bulan November kan baru tesnya itu di bulan September seperti itu. Itu sangat tidak uh, tidak apa ya, tidak relate gitu dengan yang ingin kita capai. Kita kan ingin menjadi leader, kita ingin menjadi salah satu uh, putri atau putra terbaik bangsa gitu kan. Jadi kita mempersiapkan sedini mungkin. Kemudian tentukan kampus tujuan dan jurusan. Jangan misalnya gini, nomor daftar masih bingung nih, milih mana ya. Kalau DN itu yang bingung itu biasanya kayak milih UI atau UGM ya atau ITB gitu kan. Atau mungkin yang kampus pendidikan seperti saya milih UNY, UPI atau UNS ya gitu. Pasti banyak uh, kebingungan-kebingungan. Dan salah satu tipsnya, kampus tujuan juga salah satu penentu kalian untuk lulus atau tidak. Karena nanti bakal ditanya, apa alasan kalian memilih kampus tersebut sebagai kampus tujuan? Kemudian mengikuti bimbingan belajar juga sangat perlu, teman-teman. Dulu saya juga ikut mock up, saya juga ikut pelatihan esai untuk mempersiapkan beasiswa saya. Karena saya lulus S1, saya langsung lulus LPDP pada saat itu. Dan pada saya selesai sidang, saya langsung mencari bagaimana caranya saya untuk ada mock up wawancara untuk dapat lulus beasiswa LPDP ini. Dan yang terakhir, teman-teman mempersiapkan mental yang tangguh dan jangan lupa berdoa. Yang tangguh ini agar misalnya nih kalian tidak lulus di tahap pertama. Jadi kalian harus siap untuk mencoba di tahap kedua. Karena banyak teman-teman saya yang lulusnya itu bukan cuma sekali gitu. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan yang kemarin yang sama lulusnya sama saya itu dia 5 kali nyoba baru lulus LPDP. Sementara saya cuma 1 kali nyoba itu kan. Jadi saya ngerasa wah perjuangannya sudah sangat sudah sangat banyak gitu kan waktu yang dia korbankan untuk mendapatkan beasiswa ini seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya paparkan. Karena saya sudah memaparkan yang cukup banyak, mungkin kita bisa sharing session aja. Dan ini tentang LPDP dan sedikit ini Instagram saya Nurhayat310. Jadi kita bisa saling follow. Nanti kalau ada yang follow akan saya follow back. Kurang lebih mohon maaf, mohon izin. Karena tadi saya buka pakai pantun, saya tutup kembali pakai pantun. Nasi goreng rasanya gurih, kawannya dikasih es teh. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Terima kasih banyak karena Hayati, materinya bermanfaat banget. Makasih banyak udah mau sharing ya Kak. Nah buat teman-teman juga aku mau ngingetin lagi nih sekali lagi. Jadi dari Kapani atau Kanwil Hayati itu udah ada nge-highlight bahwa harus ada ikutan bimbingan belajar juga untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi buat yang memang pengen daftar beasiswa LPDP itu boleh banget bimbingan di kita, dan kita juga lagi ada promo kan, yaitu 300.000 untuk 5 kali mentoring. Kalau untuk yang dalam negeri nanti bakalan sama Kanwil Hayati. Kalau yang study abroad atau luar negeri itu bakalan sama Kapani gitu. Nah mungkin Kapani biar nggak terlalu waktu juga, ini udah ada yang raise hand sama ada yang beberapa pertanyaan nih Kak. Tapi aku bakalan bacain dulu pertanyaan yang pertama, itu ada di kolom komentar. Nah itu kalau dalam negeri TOEFL-nya itu berapa Kak? Kalau Kakak dulu TOEFL-nya berapa dan tips untuk meraih nilai TOEFL yang sesuai itu bagaimana Kak? Dari Kanana Nasya. Oh, panggil Hayati ngelag kayaknya ya. Ya, izin Mas, suara saya kecil kali ya tadi katanya.
Iya, tapi udah lumayan kok Kak sekarang. Oh ya, oh mohon maaf ya sebelumnya suara saya kecil. Oke. Tadi Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Nana Nasya, Oke, panjang juga Mbak nih. Nana Nasya. Oke, untuk dalam negeri itu Mbak, kalau yang dia reguler itu minimal 500. Tapi yang kalau dia prasejahtera itu 450. Dan kebetulan saya kan dalam negeri dan saya kemarin totalnya itu 530 gitu. Jadi sempat ditanya juga gitu sama reviewer, kenapa nggak nyoba luar negeri gitu kan. Skor TOEFL-nya lumayan di atas 500. Tapi saya meyakinkan dengan kontribusi sosial saya. Dan tips untuk meraih nilai TOEFL yang sesuai gimana Kak? Nah, jadi TOEFL kan dipersiapkan H- ya. Misalnya kita mau daftar LPDP nih, misalnya nih di bulan bulan November, kita baru nyiapin di bulan September, itu benar-benar mepet banget teman-teman, dan itu nggak bakal efisien dan efektif. Jadi misalnya nih kalian mau nyoba di bulan November, dari saat ini kalian harus cari bimbingan ataupun tempat TOEFL yang bisa bantu kalian untuk speaking atau minimal untuk writing dan listening dan structure gitu untuk TOEFL ITP. Jadi kalau untuk dalam negeri itu ITP ya, TOEFL ITP. Kalau luar negeri baru IELTS. Kalau dalam negeri itu bisa TOEFL ITP. Dan TOEFL ITP itu banyak ya universitas yang udah official menciptakan official seperti itu. Jadi untuk tipsnya itu dipersiapkan sedini mungkin dan cari pembantu kalian. Jadi cari plus kalian yang untuk bisa mengupgrade diri dan menambah skor seperti itu. Dan menurut saya kalau untuk mempersiapkan TOEFL secara untuk di atas 500 itu harus ikut les, nggak bisa otodidak. Kalau saya ya harus ikut les atau mungkin bisa mencari bimbingan belajar online seperti itu. Nggak bisa hanya terpaku pada buku, nggak bisa hanya belajar tips apa tuh yang buku-buku tips tips TOEFL, tips ini gitu nggak bisa. Karena itu hanya paling menambah 10 atau 20. Tapi kalau untuk efisien dan efektifnya itu harus cari les TOEFL seperti itu Mbak Inggris. Dan untuk skornya tadi saya bilang kalau dalam negeri itu yang reguler itu 500, kalau yang prasejahtera dari 3T itu dia 450. Mungkin itu Mbak, mungkin kurang lebih, mohon maaf. Nah, kepada Mbak Nana apakah kepada Mas saya kembalikan. Terima kasih Kak Fani atas Kak Fani. Terima kasih Kak Hayati atas jawabannya. Semoga semoga jawaban dari Kak Hayati dapat menjawab ya Kak Nasya. Nah, terus mungkin kita kan ini ada tiga yang raise sama satu dalam kolom komentar. Berarti empat pertanyaan lagi nggak apa-apa Kak? Oke. Ya, Kan benar. ini ada dua laki-laki dan ada satu perempuan yang raise hand. Mungkin boleh perempuan dulu kali ya. Buat Kak Hasna Afta boleh on mic dan on cam jika bisa untuk bertanya ke Kak Hayati. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya tidak bisa on cam karena sedang ada gangguan jaringan. Jadi untuk pertanyaannya, ini sangat menarik sekali ya Kak. Sebelumnya materinya itu menerangkan terkait LPDP itu materi yang sangat luar biasa gitu ya Kak. Izin bertanya sebelumnya mohon maaf Kak, apa sih yang membedakan dari beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya? Kayak beasiswa KIPKA, terus di Jarum, beasiswa lainnya. Nah, itu apa sih Kak bedanya dari beasiswa LPDP dan apa juga? Pertanyaan kedua mungkin itu Kak kelebihan dan kekurangannya dari beasiswa LPDP sendiri itu. Terima kasih Kak, mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Izin Mas, ini langsung saya jawab. Ya boleh Kak, langsung dijawab. Baik Mbak Asna, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu apa sih pembeda ya? Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwasanya LPDP ini menciptakan leader Pak, pemimpin. Dan LPDP ini kasnya ada kontribusi untuk negeri. Jadi LPDP itu ada kontribusi untuk negeri. Jadi teman-teman di sini yang ingin daftar LPDP harus mempersiapkan apa yang akan kalian berikan untuk negeri ini gitu. Jadi pada saat kalian wawancara, kalian harus ditanya apa sih yang mau kalian berikan. Jadi gini, uh, uh, secara realistik ya,
LPDP kasih kita pendanaan, LPDP kasih uang saku dan lain sebagainya itu mungkin sama dengan beasiswa lainnya. Tapi di sini LPDP meminta kalian untuk memberikan feedback balik kepada negeri. Karena kita kan pakai uang negeri, kita pakai APBN, kita kembalikan lagi. Apa sih yang mau kalian berikan gitu. Contohnya, misalnya saya dulu guru SD dan saya melanjutkan studi S2 saya pendidikan dasar dan nantinya saya akan kembali ke daerah saya untuk menciptakan suatu inovasi pembelajaran seperti itu. Saya melakukan pelatihan kepada guru-guru, misalnya seperti itu. Atau mungkin saya buat workshop mengenai media pembelajaran, sumber pembelajaran, bahan ajar, media, dan segala macam yang telah saya pelajari di universitas yang saya tuju ini, UN-nya, seperti itu kurang lebih. Dan LPDP ini salah satunya beasiswa yang membiayai kita tentang seminar internasional, Mbak. Jadi kalau misalnya kayak beasiswa misalnya BIM, beasiswa BU, beasiswa unggulan, itu tidak ada seminar internasional dan ada biaya riset seperti itu. Dan di LPDP ini juga tingkat kekeluargaannya sangat dekat sekali. Kenapa? Karena setiap LPDP itu ada kelurahan, kemudian ada Mata Garuda, dan bisa dilihat ada setiap daerah itu ada Mata Garuda DIY gitu kan. Ini untuk dalam negeri ya Mbak. Kalau luar negeri juga ada kalau nggak salah PPI, Persatuan persatuan itu lah pokoknya. Ada setiap daerah itu pasti ada persatuan dari LPDP ini. Dan kalau misalnya nih saya baru nih kan, oh kamu ada LPDP ya gitu. Ya, kami langsung bekerja sama dan berkolaborasi. Salah satunya tujuan LPDP itu kan untuk berkolaborasi gitu. Ada sinergi dan integratif seperti itu. Jadi saya melakukan review ya, karena saya juga dulunya waktu S1 saya penerima beasiswa unggulan seperti itu, dan saya melakukan review perbedaan antara beasiswa unggulan dan LPDP, dan saya sangat merasakan bagaimana kekeluargaan dari LPDP. Karena pada saat kami masuk aja langsung dilakukan welcoming oleh kelurahan LPDP UNY, kemudian adanya Mata Garuda, dan ada pembinaan alumni gitu seperti itu. Jadi LPDP ini bukan cuma memberi kita ini duit buat kamu kuliah gitu, tapi mereka memberikan akomodasi berupa pelatihan, seminar, penelitian, sampai dengan tesis, sampai dengan disertasi. Kemudian setelah lulus ada program alumni dan banyaknya banyaknya juga ditawarkan pekerjaan-pekerjaan ataupun bidang-bidang yang bagi lulusan LPDP. Misalnya salah satunya itu kemarin ada yang memberikan surat dibutuhkannya tenaga ini untuk khusus alumni LPDP gitu. Misalnya kayak di ASN, di pemerintahan gitu. Dan banyak BUMN yang tertarik gitu kepada alumni LPDP seperti itu. Dan makanya dia bilang LPDP itu kalau dana LPDP itu pasti besar. Kenapa? Karena mereka itu terbukti mereka salah satu terbaik dari Indonesia. Mungkin itu Mbak kurang lebih. Dan itu kelebihannya juga ya. Dan kekurangannya mungkin ya LPDP ini ya kita tahu lah ya namanya APBN, pencairannya agak sedikit lama. Itu sih pencairannya. Tapi kurang lebih itu tidak sampai berbulan-bulan, kurang lebih dua sampai 3 minggu. Kalau sampai 1 bulan itu udah langsung diorganisir oleh kelurahan gitu. Mungkin itu yang minusnya menurut saya, yaitu pencairan pendanaannya itu sedikit lama. Tapi walaupun dia sedikit lama itu nggak lebih dari 1 bulan, itu kurang lebih. Dan untuk menunggunya itu dan di setiap kelurahan itu pasti ada mengcover, misalnya kita kebutuhan duit nih untuk biaya kos atau dan segala macam, dari kelurahan itu akan mengkasih kita pinjaman yang nantinya akan kita bayar setelah duit LA, living allowance ataupun book loans kita turun seperti itu. Seperti itu Mbak Asna kurang lebih. Nah, terima kasih Kak Nur Hayati atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Hasna. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari kolom komentar terlebih dahulu dari Kak Muhammad dari Pak I ingin bertanya, Kak, jika mahasiswa lulusan pendidikan vokasi yaitu D4, apakah bisa mendaftar beasiswa LPDP? Mungkin boleh Kak untuk dijawab. Izin Mas menjawab ya, Mas Muhammad Rifai. Jadi sejauh ini berdasarkan sumber yang saya baca juga Mas di portal LPDP Kemendikbud itu dia minimal S1 Mas. Karena kalau dia D4 itu dia mau ngambil magister ya.
yang di SMA, SMP ada yang mengambil S1 itu waktu. Tapi kalau dia kuliah untuk S1 ngambil S2 minimal S1 gitu. Jadi mungkin nanti vokasi dia nanti bisa bekerja dulu mas. Kalau dia kerja nanti ada dia surat rekomendasi gitu untuk melanjutkan. Tapi kalau untuk dia empat dari rekomendasi nanti dari universitas gitu di vokasi untuk mendapatkan beasiswa beasiswa S2. Karena kalau D4 dia ini kan pasti mau mencari magister mau dia kerja gitu kan. Dan kalau untuk syarat magister itu minimal S1 gitu seperti itu tadi. Tapi kalau untuk mas misalnya ini lulus D4 nih vokasi, mas bekerja di salah satu instansi ataupun swasta ataupun negeri, mas bisa ngambil izin studi atau bagaimana bisa melanjutkan beasiswa LPDP karena salah satu syarat beasiswa LPDP itu ada rekomendasi dari atasan seperti itu mas Rifai. Terima kasih banyak Kak Nur Hayati. Nah, mungkin ini ada dua pertanyaan terakhir Kak. Dari Kak Fatkul Pradana, mungkin boleh on mic terlebih dahulu dan on cam jika bisa untuk bertanya kepada Kak Nur Hayati. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, salam kenal kepada Kak Nurhayati dan juga Kak Fani. Perkenalkan, nama saya Fatkul Pradana Mukorobin, asal dari Tuban, Jawa Timur. Sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5. Ya, ini kan detik-detik mau menjadi mahasiswa akhir ya Kak ya. Nah, dan juga saya tertarik pada beasiswa LPDP ini. Ya entah itu nanti di luar negeri atau di dalam negeri, kita nggak tahu rezekinya saya di mana. Dan alhamdulillah tadi kan kakak juga menyinggung soal beasiswa KIPK. Dan kebetulan alhamdulillah saya sekarang juga mendapatkan KIPK Kemenak karena posisi kan kampus di bawah Kemenak ya Kak. Nah, di lain itu juga ikut organisasi yang linier dengan jurusan saya. Nah, itu apakah organisasi yang saya ikuti sekarang dan juga saya sebagai penerima KIPK Kemenak itu ada peluang untuk apa ya, ibaratnya kayak ikut serta dalam seleksi beasiswa LPDP di kedepannya. Nah, selain untuk dipersiapkan esai dan TOEFL, apakah ada perlu yang saya persiapkan lagi? Oke, begitu Kakak. Terima kasih. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab aja Kak langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fakul. Yang pertama tadi Mas mengatakan bahwasanya ada organisasi jurusan. Gitu. Izin bertanya Mas, itu organisasinya apa ya? Dia ada intra atau ekstra atau komunitas atau lembaga? Jadi kalau organisasi KIPK di UIN Sunan Ampel sendiri itu langsung di bawah naungan kemahasiswaan Kak. Jadi kemahasiswaan lah yang ngehandle organisasi KIPK itu. Baik, Mas. Sebenarnya untuk organisasi sendiri, Mas, itu bukan dilihat dari organisasinya, karena yang ditanya bukan organisasinya nanti seperti saya kemarin, tapi kontribusi. Jadi apa jabatan Mas di sana dan apa yang Mas berikan. Kebetulan itu ada pertanyaan dari pewawancara kemarin, Mbak Nur Hayati izin Mbak Nur Hayati sebagai salah satu sekretaris ya BPM seperti itu. Saya bilang iya Pak. Apa yang apa posisi kamu di sana sebagai itu dan apa pekerjaan kamu dan apa yang telah kamu berikan ke organisasi tersebut itu yang ditanyakan Mas. Jadi misalnya nih Mas sebagai misalnya sebagai sisi selama Mas menjalani divisi itu apa yang Mas berikan itu yang poin utamanya. Dan jangan lupa untuk mengikuti organisasi dan lain sebagainya itu harus menyertakan sertifikat ya Mas, sertifikat keanggotaan ataupun sertifikat kegiatan atau kepanitiaan. Itu salah satu bentuk bahwasannya kita aktif, terlibat aktif dalam suatu event ataupun organisasi kampus internal ataupun eksternal.
seperti itu. Itu yang dilihat dari mereka, karena nanti kan ada dokumen yang diberikan untuk mendaftar, dan itu salah satunya nanti ada kegiatan organisasi seperti itu. Kemudian apa yang Mas persiapkan? Jangan lupa persiapkan surat rekomendasi ya dari kampus, salah satu penentu juga. Kemudian yang Mas persiapkan lagi bukan bukan Mas gini, Mas ada perlu nggak apa nggak itu? Bukan, itu adalah tujuan studi. Tujuan studi gini Mas. Mas itu pinginnya berikan apa untuk Indonesia? Mas ahlinya di mana? Misalnya saya ahli pendidikan nih, saya educator, dan saya memberikan dampak positif kepada pendidikan Indonesia, especially in basic education, yaitu pendidikan dasar, karena saya guru SD, guru jurusan PGSD, dan saya ambil S2 pendidikan dasar. Jadi yang kalau bisa tuh selinier dengan jurusan S1 Mas, dan Mas ahli di bidangnya, seperti itu kan. Kemudian Mas pilih jurusan yang selinier dan pilih universitas yang selinier kalau bisa. Misalnya kayak saya dari Universitas Negeri Medan, saya ngambil Universitas Negeri Yogyakarta, sesama LPTK. Mas ini kan UIN atau UIN gitu kan, misal kurang lebih, bisa ambil universitas-universitas yang ada menyediakan jurusan yang Mas pilih sekarang. Misalnya kayak di UNJ, UNY, UPI, UNES gitu. Ini dalam negeri. Kalau luar negeri ini nanti bisa Mas cari misalnya UCL atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Kalau pendidikan tuh banyak di Inggris. Kalau dari segi pendidikan kebanyakan yang bagus itu di Inggris seperti itu. Dan mudah akses untuk mendapatkan rekomendasi dan surat. Yang salah satunya di Universitas Kak Fani seperti itu. Seperti itu Mas kurang lebih. Jadi ambil jurusannya, pilih universitas tujuannya, dan persiapkan surat rekomendasi. Dan jangan lupa ya TOEFL salah satu tentunya, karena public speaking dan kelancaran dalam berbahasa Inggris juga. Karena saya juga pas tesnya itu ada dikit-dikit, walaupun saya dalam negeri, pada saat perkenalan diri, introduce about myself and about my family, itu pakai bahasa Inggris. Jadi siapkan sedini mungkin. Apakah saya boleh menanggapi sedikit, Kak? Boleh? Iya. Untuk terkait portofolio itu apakah juga berpengaruh? Misal kayak kita pernah bikin suatu project, itu apakah juga pengaruh, Kak? Iya Mas, itu sangat berpengaruh karena saya sangat banyak, karena kurang lebih saya itu diwawancara 1 jam, dan yang ditanya itu kurang lebih banyak di portofolio saya, misalnya jurnal yang saya terbitkan, kemudian buku yang saya ISBN kan, kemudian produk yang saya hakikan gitu kan, organisasi yang saya ikutin, apa aja jenis organisasinya dalam luar negeri seperti itu kan, kemudian kegiatan kemahasiswaan seperti lomba, event, kemudian kejuaraan, itu semua ditanya Mas. Jadi semua yang ada di dokumen kita itu bakal ditanya, dan itu sangat menjadi nilai plus kita. Jadi pada saat mereka melihat nilai plus. Jadi pada saat saya udah selesai ditanya tentang itu portofolio, wawancara langsung bilang kamu aktif ya dalam ini gitu. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwasannya kita itu orangnya. Dan salah satu ciri khas dari LPDP tadi itu ada yang namanya kontribusi ya. Kontribusi itu berkontribusi. Kita ada terlibat dalam setiap agenda ataupun organisasi atau event gitu. Dan misalnya nih Mas kan fresh graduate tuh ya. Fresh graduate kan kita pasti ditanya sama kuliah apa saja kontribusi yang telah Mas lakukan ke universitas Anda atau ke jurusan atau ke proyek, pasti ditanya seperti itu. Itu pengalaman saya untuk dalam negeri ya. Kalau luar negeri saya kurang tahu, tapi kalau dalam negeri dan kebanyakan teman saya juga itu pertanyaannya kalau untuk yang fresh graduate. Oke, baik Kak, terima kasih, sangat membantu jawabannya. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Fathul Pradana atas pertanyaannya. Kak Fathul keren banget. Terima kasih juga untuk Anda Hayat atas jawabannya. Nah Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir itu ada dari Kak Alvin Galani juga. Dari Kak Alvin, boleh on mic dan on cam untuk bertanya kepada Kak Hayati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arvin Galananggara. Saya merupakan lulusan dari Politeknik
eh, Energi dan Mineral Kak Migas di Cepu. Eh, Sebelumnya terima kasih Kak atas presentasinya sangat baik, sangat bermanfaat. Saya izin bertanya, tadi kalau nggak salah ada tahapannya itu sebelum wawancara tuh ada leader group discussion. Nah itu saya ingin tahu itu apakah sama seperti fokus group discussion atau tidak, gambarannya seperti apa dan apakah leader group discussion ini ada di eh, setiap rekrutmen LPDP atau tidak. Terima kasih Kak. Baik Mas, sebelumnya izin ya, mohon maaf. Leader leader group discussion itu kemarin itu dia terakhir di tahun 2020. Jadi di tahun 2021 dan selanjutnya itu udah nggak ada lagi. Saya lupa menjabarkan tadi. Terima kasih ya Mas Alvin. Jadi untuk 2021, 2022, 2023 dan selanjutnya itu nggak ada. Dia setelah dia lulus administrasi, dia langsung ke tes skolastik atau bakat. Skolastik atau bakat itu ada tes yang pertama verbal ya, kemudian yang kedua itu ada masalah, pemecahan masalah, kemudian numerik ya, itu tentang TPA dan TKW seperti itu kan, tes wawasan TWK, tes wawasan kebangsaan seperti itu. Dan kalau untuk leader group discussion ini sekarang saya mengarahkannya kepada mock up wawancara. Jadi kalau misalnya Mas udah daftar nih lulus administrasi kan, dan misalnya nih Mas udah punya LOA, udah ada LOA, dan Mas tinggal masuk ke tes substansi wawancara. Jadi Mas harus adanya mock up wawancara, persiapan wawancara. Tapi ini bukan salah satu tahap tahap dari LPDP, bukan. Tahap LPDP itu cuma 3. Yang pertama administrasi, yang kedua itu tes tes bakat plastik, yang ketiga itu substansi atau wawancara. Tapi maksud saya ini persiapan yang ingin Mas lakukan gitu. Ada leader group discussion itu mengacu kepada persiapan wawancara mock up seperti itu. Jadi ini dari saya gitu, dari saya sendiri. Saran saya sebelum Mas sampai ke tahap wawancara, Mas harus adanya sesi mock up atau leader group discussion itu untuk mempersiapkan Mas. Karena wawancara itu benar-benar hal yang bisa dibilang krusial ya. Banyak yang gugur di tahap wawancara. Kenapa? Karena kita ditanya selama kurang lebih 1 jam di hadapan 3 orang penanya yang dia tuh menanyanya benar-benar kayak apa ya, menjatuhkan mental gitu menurut saya pada saat itu, karena banyak teman saya setelah wawancara nangis, sakit, demam gitu, karena ditanya habis-habisan mengenai kepribadian, esai, tujuan kita, rencana hidup kita, rencana studi kita gitu kan kurang lebih. Jadi sebelum sampai ke tahap itu kita harus benar-benar mempersiapkan mental dan jati diri kita benar-benar kuat untuk sampai ke tahap wawancara. Itu tadi mock up dan fokus group discussion itu bisa Mas cari di mana ataupun mungkin nanti di kegiatan-kegiatan kan banyak tuh ya, LPDP sekarang kan udah mau booming ya, banyak program-program mock up, banyak program-program itu wawancara dan segala macam, atau mungkin bimbel LPDP dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu misalnya bukan tahapan tapi hal yang harus Mas persiapkan sebelum sampai ke tahap wawancara seperti itu. Mohon maaf kalau kurang Baik Kak. memuaskan ya biasa. Berarti sudah dihapus ya Kak? Iya, udah dihapus. Jadi dipermudah. Kalau apa namanya, untuk dalam negeri dan luar negeri sama ya Kak? Kayak tadi yang Kakak udah sebutin ya. Iya, kalau dalam negeri juga seperti itu, luar negeri seperti itu. Perbedaannya dalam negeri dan luar negeri itu cuman di TOEFL dan di IELTS. Kalau di dalam negeri itu kan TOEFL dan ITP, sementara luar negeri itu ada IELTS. Dan kalau di luar negeri itu dia wawancaranya full English atau partial English, paruh English. Tapi dalam negeri itu kebanyakan yang Indonesia. Tapi saya ditanya, mungkin karena skor TOEFL saya segitu 530, saya ditanya di awal itu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi tergantung ya Mas, tergantung pewawancara. Tapi kebanyakan kalau dalam negeri itu mereka lebih ke Indonesia sih. Apalagi yang milih-milih universitas-universitas yang bisa dibilang nggak itulah, nggak terlalu, misalnya nggak UI, ITB, UGM yang UN, UNJ gitu kan, nggak. Misalnya ke universitas-universitas daerah itu misalnya itu selalu pakai bahasa Indonesia sih kebanyakan. Tapi kalau universitas top 3 dan sebagainya dalam negeri separuh mungkin bisa maksudnya. Itu Mas kurang lebih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak.
Terima kasih buat Kak Alvin atas pertanyaannya. Keren banget menurut Hayati untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih juga untuk yang sudah mengikuti acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pihak kita. Dan terima kasih banyak kepada Kak Nur Hayati dan Kak Fani. Mungkin aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman bahwa kan LPDP itu dibuka sekitar 4 bulan lagi gitu. Jadi buat kalian yang mau bimbingan belajar untuk beasiswa LPDP itu boleh banget chat langsung ke aku buat nanti bakal belajar sama Kanwar Hayati atau Kak Fani. Dan juga kalau yang mau persiapan kelas TOEFL atau IELTS itu juga boleh karena kita juga ada untuk tutornya. So, terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.